Shalom, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat-sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hari Rabu 4 Agustus 2021, saya percaya bahwa hari ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Tuhan Yesus berkati, mari kita datang mencari wajah-Nya. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mazmur pasal 66 ayat 8 dan 9. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25 sampai dengan 29. Terjadilah untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mereka dimenangkan untuk kerajaan Yesus Kristus. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidup secara efektif adalah orang yang mengisi setiap kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mulia. Hidup sebagai orang yang bermakna. Sebab pada dasarnya, kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita
mengisi kesempatan-kesempatan yang terbuka di depan kita. Kekasih Kristus, saudara harus ingat, kita diciptakan Tuhan bukan hanya untuk menerima berkat-berkatnya, tetapi tugas kita untuk menyatakan karya Kristus di muka bumi ini. Bila kita mengisi kesempatan tersebut dengan hal-hal yang mulia, yang bermakna, maka waktu itu akan menjadi waktu yang sangat-sangat bermakna. Sebaliknya, apabila kita menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti melamun, atau memperguncingkan orang lain, atau iri hati, dengki, hidup mabuk-mabukan, hidup berpesta pora, maka kesempatan itu akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya orang yang hidup secara efektif akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menggunakan kesempatan untuk hal yang mulia inilah yang dilakukan oleh Paulus sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Di situ ditulis bahwa Paulus memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada Raja Agripa. Kesempatan yang tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Walaupun pada saat itu Paulus sedang berada di dalam keadaan sebagai seorang tahanan oleh karena imannya kepada Kristus. Namun tanpa ragu-ragu dan dengan penuh keberanian, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk hal yang sangat mulia, yaitu menyaksikan imannya kepada Kristus. Bukan itu saja, ia juga mengajak sang raja untuk mempercayai Injil yang ia beritakan. Tindakan Paulus ini merupakan teladan bagi kita semua tentang bagaimana kita dapat mengisi secara efektif, yaitu mengisi setiap kesempatan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang mulia, sehingga hidup kita bermakna bagi kerajaan surga. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, banyak kesempatan yang harusnya kita mengerti di dalam kehidupan ini, yang Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita. Kalau kita sadar, kalau kita adalah warga kerajaan Allah, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka sepatutnya hidup kita ini harus kita pergunakan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Artinya hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang benar-benar efektif untuk melakukan hal-hal yang mulia, sehingga hidup kita bermakna bagi kehendak Tuhan, bagi kerajaan surga. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari seorang Paulus, bagaimana ia melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupannya. Sekalipun dia ada dalam penjara, dalam tahanan, tetapi dia mempergunakan waktu kesempatan di mana ada kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus. Maka Paulus melakukan tanpa berpikir-pikir untuk keselamatannya. Ia melakukan karena dia percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia. Nah, oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau katakan seringkali juga kita takabur. Kita sering mengatakan Yesus baik, Yesus sayang engkau, Yesus mengasihi engkau, Yesus menyelamatkan engkau. Tetapi kalau hidup kita pada posisi dalam keadaan yang tidak bermakna, dalam keadaan yang tidak benar, hidup dengan pesta pora,
hidup yang selalu melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya saya mau katakan kita sedang mempermalukan Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, kita juga harus mengoreksi diri kita. Kita harus hidup efektif di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Ayo bangkit kekasih Kristus. Tinggalkan segala tipu daya iblis yang mengikat kita, yang membodohi kita, supaya kita semangat melayani, semangat melakukan aktivitas kita, tetapi tanda kutip, melakukan kehendak si jahat, bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita bermakna untuk mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga hidup kita bermakna bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi diri kami untuk menjadikan hidup kami semakin lebih bermakna. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi kesempatan-kesempatan yang Engkau buka di hadapan kami, supaya kami hidup bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan hal-hal yang mulia, sehingga dengan demikian hidup kami tidak sia-sia. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menceritakan kebesaran anugerah-Mu kepada orang lain yang belum mengenalnya. Berilah hikmat dan keberanian kepada diri kami untuk mengisi kesempatan tersebut secara sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat mendengar berita Injil yang menyelamatkan itu. Mengawali hari ini, kami memohon agar Engkau menuntun hidup kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami ambil. Pertemukanlah diri kami dengan orang-orang yang memerlukan berita tentang anugerah-Mu. Siapkan hati mereka untuk menyambut kasih-Mu. Sertailah diri kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kesaksian yang kami sampaikan bersifat efektif. Berkati juga semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan, supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan di semua hal yang kami lakukan. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Biarlah kami hidup bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu, ya Allah, sehingga sungguh kami mempermuliakan Engkau dari seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, yang selalu berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihani kami. Kasihani kami. Berikan kami damai-Mu. Berikan kami sukacita-Mu. Berikan kami hati-Mu. Berikan kami kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga-warga umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun atas hidup hamba-hamba-Mu ini. Hidup melakukan kehendak perintah-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon pertolongan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu
Hamba mohon pimpinan-Mu bagi mereka ya Allah, untuk hidup melakukan apa yang Kau mau ya Allah, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka untuk berkenan kepadamu ya Allah. Pakai hidup mereka untuk menyenangkan hati-Mu. Dan Roh Kudus menjamah mereka pagi hari ini, mengingatkan kembali kehidupan mereka yang sesungguhnya, supaya hidup mereka efektif, hidup mereka menjadi hidup yang bermakna bagi kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Asaribab dan keluarga, memberkati keluarga Epuya, Epa, memberkati keluarga Uni Putih, memberkati keluarga Peter, memberkati keluarga besar Samori, memberkati keluarga Karubaba, memberkati keluarga Yenu, memberkati keluarga Kareni, memberkati keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakom, keluarga Tawaru, keluarga Bukorpior, dan semua keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, keluarga Auri, Tuhan, keluarga Makabori, Tuhan memberkati, pimpin hidup hamba-hamba-Mu ini, melakukan kehendak-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidup mereka, mempermuliakan Engkau senantiasa. Pakai hidup mereka menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi tuntunan bagi anak cucu cicit mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Bapa, hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di Manokwari, di tanah Papua, ataupun di luar, di mana saja. Hamba berdoa memberkati mereka, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup mereka seperti Paulus, yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada di dalam keadaan yang terjepit, ada di dalam keadaan yang menekan. Mereka siap, berani untuk melakukan, menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hidup mereka menjadi hidup yang bermakna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu menuntun kami, bangsa negara kami. Berikan kedamaian, berikan ketentraman bagi kami, berikan kesejahteraan bagi kami, berikan pemulihan bagi bangsa negara kami, baik keluarga, pribadi-pribadi, pendidikan, ekonomi kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan, pemulihan turun bagi bangsa negara kami, karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap Tuhan yang pegang kendali atas bangsa negara kami. Spesial bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari yang kami kasihi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden, jajarannya, berkati Bapak Gubernur dan jajarannya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota dan jajarannya. Tuhan memberkati mereka. TNI Polri, Tuhan memberkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi mereka, untuk boleh memimpin di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu kepada bangsa negara kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa pagi hari ini, menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Menyerahkan Ibu kekasih, Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berikan dia kekuatan, kesehatan yang terbaik kepadanya. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidupnya. Pakai hidupnya untuk terus menyatakan kebenaran.
dengan semangat yang daripada Tuhan bagi banyak orang, bagi anak cucunya, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kakak kekasihnya, Pak John Tan yang berada di Biak. Biar Tuhan proses kesembuhan terus terjadi. Darah anak domba Allah terus mengerjakan kesembuhan bagi Pak John Tan di dalam nama Yesus. Berkati makan minum obat-obat yang dikonsumsi. Bahkan semua para medis yang menangani Tuhan kuduskan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada Pak John Tan yang berada di Biak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambaihang. Tuhan pakai hamba-Mu semakin taat dan setia untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Pimpin bimbing mereka terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Buat keberhasilan bagi mereka. Dan mereka mempermuliakan Engkau dengan apa yang mereka peroleh senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik bagi Ibu Desi, spesial bagi kandungannya. Diberkati anak yang dalam kandungan Ibu Desi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Rida Tarudatuk, ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau pimpin, Engkau bimbing dia, pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa. Jadikan hidupnya efektif, jadikan hidupnya bermakna untuk mengerti apa yang Engkau mau dia lakukan. Genapi dalam kehidupannya, berkati pribadinya, berkati anak cucunya, berkati orang tuanya, berkati orang yang dikasihinya, dan berkati jiwa-jiwa yang ada di sekelilingnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka, dan teristimewa pelayanannya. Dalam nama Yesus, pakai hidupnya semakin efektif untuk mempermuliakan Engkau, menjadi hidup yang bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya di dalam bangku pendidikan. Biar Tuhan menyertai mereka siang dan malam. Lindungi mereka selalu. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan berikan hikmat kepada kedua anak mereka. Memiliki kepintaran daripada Tuhan untuk mengikuti bangku pendidikan dengan benar dan berhasil. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka. Dan Tuhan jadikan hidup mereka bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati Ibu Lani Angelina T. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat-Mu semakin taat dan setia. Berikan kerendahan hati kepadanya. Biarlah urapan baru pagi hari ini menuntun dia sepanjang hari ini melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu bagi banyak orang, sehingga hidupnya menjadi efektif dan bermakna bagi kemuliaan-Mu. Berkati suaminya, berkati anak cucunya, berkati orang-orang yang dikasihinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati hamba-Mu bagi Pak Hengki Belen, dimanapun berada hari ini. Hamba mohon Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu menjadi efektif, menjadi bermakna. Untuk terus berani menyatakan kasih Kristus yang telah ia terima dalam kehidupannya. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Tuhan lengkapi segala hal yang tidak dipahami, yang tidak dimengerti. Biar kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupan hamba-Mu, Hengki Belen, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, pakai hidupnya semakin efektif, semakin bermakna untuk kerajaan surga. Untuk kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya.
Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, keluarganya, memberkati pekerjaan-pekerjaan pelayanannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan untuk selamanya dari hidupnya bagi kemuliaan-Mu ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Vence, Bapak Kenan, dimanapun berada hari ini. Tuhan, Engkau yang memanggil dia, Engkau yang lengkapi dia, dan biarlah Tuhan berikan hati-Mu dalam hatinya untuk terus hidup efektif, hidup bermakna, untuk menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehidupan pribadinya menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Biarlah kebenaran Tuhan terus dinyatakan dari kehidupannya. Hidupnya mempermuliakan Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepadanya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dikasihi. Diberkati mereka dalam pekerjaan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu ini untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Lengkapi segala sesuatu yang ia butuhkan untuk kemuliaan-Mu. Pakai hidup pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri, bagi anak kekasih Sefa Auri. Dan biar hidup rumah tangga ini efektif, mempermuliakan Engkau setiap saat ya Allah. Hidup mereka bermakna, menyatakan kasih karunia-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan dari kehidupan mereka untuk banyak orang. Kemuliaan tertuju bagi Engkau saja Yesus. Beri kesehatan yang terbaik kepada mereka untuk mempermuliakan Engkau selalu. Biarlah kebenaran dari Tuhan dinyatakan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati anak kekasih John Limbong dimanapun berada hari ini. Tuhan jamah hidup pribadinya dan pakai hidup pribadinya menjadi berkat, menjadi saluran berkat di dalam kebenaran. Berikan kekuatan, keberanian kepadanya untuk menyatakan kasih-Mu ya Allah kepada banyak orang di sekitarnya. Untuk menyatakan kasih-Mu lewat kehidupannya, menjadi teladan ya Allah. Di dalam nama Yesus, lindungi dia. Di dalam tugas pekerjaannya, melintasi laut dan sebagainya. Tuhan menyertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati dia. Di dalam nama Yesus, biar hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah. Biar hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Demak Sihaan, yang berada di Bandung ataupun di mana berada. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Bagi suami, bagi anak-anak cucu, ataupun bagi orang-orang yang dikasihinya. Biarlah kebenaran selalu nampak dari kehidupannya. Hidupnya efektif, hidupnya bermakna untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Tolong, kasih-Mu melimpah atas hidupnya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk boleh bersyukur. Dan biar Tuhan pakai hidupnya untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini, ataupun yang sedang menonton dan nanti menonton kembali. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Sibi Wamso, Bapak Donald Lodek Peter. Tuhan memberkati, pimpin, bimbing mereka untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam kehidupan mereka bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai hidup mereka bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, spesial bagi hamba-Mu juga yang berada di Manokwari doa, mesbah doa Manokwari. Bapak Terry Baransano, Bapak Philip Samori, Bapak Erwin Makalo, Bapak Yusuf Joyo. Tuhan pakai hidup mereka terus menjadi pendoa-pendoa bagi kota Manokwari.
Di dalam nama Yesus, biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya bagi kemuliaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, hiduplah yang efektif. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Bukan hanya untuk menikmati berkat-berkatnya. Tetapi hidup kita harus menyatakan karya Kristus di atas kayu salib bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, hidup disiplin, protokol, dan andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Shalom, salam MDC.